Perkenalkan, saya Cut Andriani Zulkarnain dari MA Konsentrasi MSD 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai solusi perundingan industrial atau solusi perundingan yang berada di perusahaan. Dalam sebuah perusahaan di mana terdiri dari banyak sumber daya manusia atau SDM yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, biasanya terkadang akan muncul masalah atau konflik ataupun perselisihan, di mana hal ini harus langsung diselesaikan agar tidak mengganggu produktivitas perusahaan. Nah, ada beberapa cara nih bagi perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan industrinya. Yang pertama itu ada perundingan bipartit. Nah, perundingan bipartit itu apa sih? Perundingan bipartit adalah perundingan antar pekerja atau buruh atau serikat pekerja dengan perusahaan atau dengan manajemen untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam suatu perusahaan. Nah, biasanya hasil perundingan bipartit ini akan menghasilkan dua. Yang pertama, apabila berhasil, maka akan tercipta suatu perjanjian antara dua pihak, baik antara perusahaan maupun dengan karyawan maupun antara perusahaan dengan serikat pekerja. Tapi kalau misalnya hasil perundingannya itu gagal, maka biasanya akan dilakukan perundingan selanjutnya. Biasanya kasus-kasus yang diangkat di perundingan bipartit itu ada beberapa macam. Salah satunya itu ada seperti contoh kasus PHK atau pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang biasanya dilakukan oleh manajemen terhadap karyawan. Nah, biasanya dari situ karyawan bersama dengan serikat pekerja atau serikat buruh yang berada di perusahaan tersebut akan mengajukan untuk melakukan perundingan sementara. Seperti contoh kasus pada PT Orson di tahun 2016, di mana perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, sehingga pihak karyawan melakukan upaya perundingan bipartit bersama dengan perusahaan, namun berujung buntu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya perusahaan dengan pihak karyawan sudah melakukan perundingan tapi berujung gagal, biasanya akan terjadi perundingan lagi, atau biasanya serikat pekerja atau buruh itu akan langsung naik mengajukan ke pengadilan. Seperti kasus pada PT Orson 2016 ini, akhirnya para buruh yang bergabung di dalam Serikat Buruh Multisektor Indonesia atau SBMSI mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Seperti itu. Yang kedua itu ada perundingan tripartit. Perundingan tripartit adalah penyelesaian perundingan lanjutan dari perundingan bipartit yang dianggap gagal dan selalu melibatkan pihak ketiga yang menjadi perantara dalam penyelesaian perselisihan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya perundingan bipartit itu berujung gagal, biasanya akan ada perundingan lanjutan. Nah, perundingan lanjutan yang saya maksud itu adalah perundingan tripartit. Nah, perundingan tripartit ini ada 3 cara. Yang pertama ada mediasi, yang kedua ada konsoliasi, yang ketiga ada arbitrase. Yang pertama itu ada mediasi. Mediasi itu apa sih? Nah, mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK atau pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh yang dilakukan secara musyawarah dan ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Nah, biasanya kalau misalnya dari perselisihan bipartit ini gagal, maka kan akan dilanjutkan ke perundingan tripartit. Nah, biasanya perusahaan itu baik antar perusahaan maupun dengan karyawan atau antar serikat pekerja dengan karyawan, biasanya mereka akan lebih memilih melakukan mediasi. Nah, biasanya mediasi ini dilakukan oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Biasanya mediator itu adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator, yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih. Nah, mediator ini seperti yang tadi saya bilang harus bersifat netral, tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak, baik berpihak kepada perusahaan atau berpihak kepada serikat buruh. Sehingga apabila berpihak kepada salah satu pihak saja, maka akan terjadi namanya ketidakadilan dan mediasi tidak akan berhasil. Nah, kalaupun nanti mediasinya berhasil, maka akan dibuatkan perjanjian bersama oleh para pihak dan didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri di wilayah hukum pihak-pihak yang mengadakan perjanjian bersama. Yang kedua ada konsiliasi. Nah, konsiliasi itu adalah suatu upaya dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan dari pihak-pihak baik dari perusahaan maupun dengan karyawan dengan melibatkan pihak netral yang dinamakan konsiliator, yang mencari titik tengah atau penyelesaian atau persetujuan yang mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang terjadi perselisihan. Dan biasanya konsiliator ini harus bersifat netral juga. Untuk konsiliator sendiri ini sebenarnya kelihatannya sama ya dengan mediator, tapi sebenarnya faktanya antara konsiliator dengan mediator ini memiliki tugas yang berbeda.
Nah, konsiliator ini mempunyai peran yang lebih besar daripada mediator. Di dalam konsiliasi, pihak ketiga atau konsiliator itu dengan aktif dia memberikan nasihat ataupun juga pendapat untuk dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Jadi, untuk konsiliator itu sendiri, mereka tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi mereka juga memberikan nasihat-nasihat atau saran agar kedua pihak yang berselisih itu dapat menyelesaikan sengketanya dengan baik. Tapi kalau misalnya untuk mediator itu sendiri, biasanya mereka hanya memiliki kewenangan untuk mendengarkan, membujuk, serta memberikan inspirasi bagi para pihak. Nah, kalau misalnya mediator itu tidak boleh memberikan opini ataupun juga nasihat atas suatu fakta atau juga masalah. Jadi, mediator di sini lebih seperti penengah aja di antara kedua belah pihak. Kalau misalnya konsiliator, biasanya lebih ke arah pemberi nasihat. Gitu. Nah, yang ketiga itu ada arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan dan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari pihak yang berselisih dan diserahkan langsung kepada arbiter. Nah, hasil pemeriksaan dan sidang arbitrase ini dibuat acara pemeriksaan oleh arbiter atau majelis arbiter. Nah, biasanya putusan yang dikeluarkan oleh arbiter itu mempunyai kekuatan hukum yang sangat mengikat para pihak yang berselisih dan bersifat akhir dan tetap. Jadi kalau misalnya arbiter atau majelis arbiter ini sudah mengeluarkan keputusan, maka kedua belah pihak, baik dari perusahaan maupun dari karyawan atau serikat pekerja itu tidak bisa mengganggu-gugat lagi karena hasilnya itu sudah bersifat akhir dan tetap. Nah, untuk putusan arbitrase biasanya didaftarkan di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah arbiter menetapkan keputusan. Kalau untuk contoh kasus tersendiri sebenarnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan metode perundingan tripartit karena ketika mereka melakukan perundingan bipartit itu selalu berujung gagal. Untuk contoh kasus perundingan tripartit itu sebenarnya banyak. Salah satu contoh kasusnya itu adalah pada PT Armada Board, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang pada tahun 2009, di mana perusahaan tidak membayar pesangon bagi 155 buruh pabrik dan akhirnya masalah tersebut diselesaikan secara tripartit karena upaya perundingan bipartit yang sebelumnya itu sempat gagal. Perundingan ini dilakukan dengan cara mediasi dengan mediator yaitu dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang yaitu Ibu Dian Setia Dharma. Nah, selanjutnya adalah kasus pada PT Jarsindo Karya Utama. Nah, pada PT ini, mereka melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada salah satu karyawan bernama Poster Sijintak. Perusahaan menganggap bahwa Poster Sijintak ini tidak melakukan pekerjaan secara maksimal, sehingga melakukan PHK sepihak. Akhirnya, antara PT Jarsindo Karya Utama dengan Poster Sijintak melakukan penyelesaian perundingan secara jalur konsiliasi. Dari perundingan-perundingan yang sudah saya jelaskan tadi, biasanya hasil dari perundingan-perundingan tersebut akan didaftarkan langsung ke pengadilan hubungan industrial. Nah, pengadilan hubungan industrial ini bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus yang pertama, tingkat pertama mengenai perselisihan hak. Yang kedua, tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan. Yang ketiga, tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan yang terakhir, tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.